Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitil tayyibin tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudara sekalian, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian tafsir surat-surat mulai dari juz amma, juz ke-30, juz yang terakhir, yang kita mulai sejak bulan suci Ramadan mengambil keberkahan bulan turunnya Al-Quran, dan kali ini hadir kembali pada episode berikutnya membahas lanjutan surat Quraisy dan surat sebelumnya. Pada kajian tafsir ini kita memulai dari belakang, memulai dari bawah, mulai dari akhir, berangkat dari surat Falak bin Nas, Mu'awwizatain, bergerak pada Al-Ikhlas dan seterusnya. Dan episode yang lalu kita membahas surat ke-106, yaitu surat Quraisy, dengan menyisakan beberapa ayat untuk kita bahas. Surat Quraisy ini dia datang setelah surat Al-Fil dalam susunan 114 surat Al-Quran. Dan dalam fikih dianjurkan kalau kita membaca surat Al-Fil dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, ada pendapat yang mengatakan setelah membaca surat Al-Fil kita sambung dengan surat Al-Quraisy, dengan surat Quraisy. Tapi kalau membaca surat Quraisynya sendiri dicukupkan. Kita baca Al-Fil sambung dengan surat Quraisy. Kalau surat Quraisynya sendiri dicukupkan, karena kedua surat ini dan sebetulnya rangkaian dalam surat-surat dalam Al-Quran itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, hanya saja dalam urut-urutan sebelum surat Quraisy ini adalah surat Fil, surat Al-Fil. Dan surat Al-Fil ini telah kita bahas sebelumnya. Pada episode sebelumnya saudara bisa buka playlist. Nanti ada bahasan surat Al-Fil pada episode sebelumnya yang waktu itu didahulukan karena peristiwa yang terjadi di Timur Tengah berkaitan dengan Palestina, Israel, Iran, dan sebagainya waktu itu, sehingga bahasan tentang surat Al-Fil didahulukan. Bahasan tentang surat yang menggambarkan bagaimana pasukan besar, pasukan gajah, berhadapan dengan seorang yang sangat soleh, yaitu Sayyid Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bagaimana kelompok kecil, dalam hal ini sekarang hanya sendirian Sayyid Abdul Muttalib itu, berhadapan dengan pasukan koalisi, pasukan besar. Dahulu disimbolkan dengan gajah, sekarang mungkin dengan pesawat-pesawat terbang, radar-radar canggih, dan sebagainya. Saya kira pesan itu akan terus abadi.
Nah, surat Al-Fil itu sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, setelah membahas bagian yang tersisa dari surah Quraisy, kita kemudian akan meloncat pada surat ke-104, yaitu surat Al-Humazah. Baik, pada episode sebelumnya kita mendefinisikan makna Quraisy, bagaimana ia kemudian kebiasaannya, tradisinya, kelazimannya li'ila fi Quraisy itu dipuji Al-Quran. Ila fi mrihlatash syita'i was-shaif. Sekedar mengingatkan, Quraisy selain nama gelaran Datuk Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada yang menyebutkan silsilah ke-10 di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga menyebutkan silsilah ke-12 di atas Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau itu kemudian mengumpulkan, ini makna Quraisy yang pertama, mengumpulkan bani-bani yang berserakan, yang tersebar, dan bahkan kemudian menyusun kesepakatan bersama dalam apa yang kelak oleh satu di antara datuk baginda Nabi, Sayyid Hashim, dilembagakan dalam sebuah forum kesepakatan, katakanlah sebuah parlemen yang disebut dengan Darun Nadwah. Tempatnya itu di dekat pintu Marwah sekarang ini di Masjidil Haram. Jadi orang-orang Quraisy dikumpulkan oleh bani-bani yang banyak ini dikumpulkan. Nah, itu satu di antara makna Quraisy. Yang kedua, makna Quraisy juga adalah taftish. Takrish bermakna taftish. Karena datuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering, bahasa kita mungkin belusukan, jadi turun ke bawah dan mencari siapa yang memerlukan bantuan, siapa yang berkekurangan. Tidak duduk manis tinggal diam menunggu laporan, tapi turun ke bawah untuk mencari siapa yang membutuhkan. Nah, itu tradisi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui baginda Nabi demikian, Sayyidina Ali demikian, Imam Hasan, Imam Hussein, A'immah al-Ma'sumin alaihi wassalam itu sering turun dan mencari atau menelusuri siapa di antara umat yang membutuhkan. Nah, yang berkaitan dengan ayat lanjutannya adalah Quraisy, ila fi Quraisy itu bermakna kasab, usaha. Jadi Quraisy dipuji karena di satu tempat yang kering tanpa pepohonan, biwadin ghairi dzar'in, itu sebuah lembah yang tanpa pepohonan, artinya tidak ada air. Dan untuk beberapa saat sebetulnya sumur Zam-Zam itu tertutupi. Di zaman Sayyid Abdul Muthalib kemudian ia digali kembali. Jadi ada masa ketika ia tertutupi. Dan itu membuat kehidupan orang-orang Mekah waktu itu, orang-orang Quraisy, sulit. Karena mereka tidak bisa bercocok tanam. Sedangkan hidup itu memerlukan makanan dan minuman, bahan pangan dan air. Itu tidak tersedia. Ditambah lagi dengan keadaan kondisi kota suci Makkah, Ummul Qura, yang adalah bebatuan. Bagi saudara yang sudah berangkat ke tanah suci akan sangat mengetahui bagaimana bebatuan itu di sekitar Baitullah Al-Haram. Dan bagi yang belum, insya Allah Allah Ta'ala karuniakan hajjah Baitul Haram. Jadi dengan situasi yang keras seperti itu, yang tidak menjanjikan tanaman dalam tanda petik, Al-Quran melalui surat Quraisy ini memuji kegigihan bangsa Quraisy untuk mencari nafkah, kasab. Tidak mengeluh karena kondisi, karena dalam ayat Al-Quran yang lain itu ada ayat orang digiring paksa ke neraka, kemudian ditanya, mengapa kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kami ini mustadafi, kami ini tertindas, kami ini dilemahkan di muka bumi. Kemudian Al-Quran menjawab, afalam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiyah. Bukankah bumi Tuhan itu luas sehingga kalian bisa hijrah di atasnya? Jadi bukan alasan kalau ditindas, dilemahkan di daerah yang kering tanpa bebatuan. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat wafatkan mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka. Jadi ada orang-orang yang wafat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Ditanyalah kepada para malaikat itu, tanya, apa yang terjadi dengan kalian? Kalian ini diambil ruh dalam keadaan menzalimi diri. Apa yang dimaksudkan dengan menzalimi diri? Dia tidak berbuat apapun untuk mengeluarkan dirinya dari kesulitan yang terjadi, dari uh, keadaan misalnya yang nanti dalam surat Quraisy kemudian akan kita temukan, yaitu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua hal yang sebetulnya menjadi faktor asasi dalam keimanan dan syukur kepada Tuhan. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Kita lanjutkan dulu surat An-Nisa 97-nya. Orang-orang itu berkata, qalu kunna mustanafina fil ardi. Kami ini orang-orang yang dilemahkan, tertindas di muka bumi. Para malaikat kemudian menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas sehingga kalian bisa hijrah, bahasa kita merantau. Bukankah bumi Tuhan itu luas sehingga kalian bisa hijrah di atasnya? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka kesudahan orang-orang yang menzalimi diri mereka itu adalah neraka jahanam, dan itulah sebaik-baiknya tempat, seburuk-buruknya tempat kembali, tempat menuju. Jadi orang-orang Quraisy dipuji Allah Subhanahu wa taala karena kondisi Mekah, dan ini yang kemudian menjadi mukjizat dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika kemudian Nabi Ibrahim berdoa, warzuk ahlahu minat thamarat, karuniakan pada penghuni rumah Tuhan itu, yaitu Mekah, dari buah-buahan. Keadaan sekarang berbanding terbalik dari apa yang terjadi di zaman Quraisy waktu itu. Sekarang kota suci Mekah apapun ada. Di kota suci Mekah semuanya tersedia karena orang datang dari berbagai penjuru, ya, mereka tidak datang untuk kenikmatan misalnya seperti wisata, udara yang sejuk. Kalau sudah musim panas bisa 47, 48 di kota suci Mekah, di atas 50 juga pernah. Tapi ada yang menarik umat manusia, yaitu Baitullahil Haram dan teladan orang-orang yang membersamai, menjaga, menjadi para ahli dari rumah Tuhan ini. Nah, sekarang Mekah segala sesuatu insya Allah tersedia. Tapi dulu di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sulit sekali untuk bisa bertahan di kota suci Mekah dengan keadaan tanpa air, sulit air, tanah yang keras, tidak bisa bercocok tanah. Beda dengan Yathrib yang kemudian menjadi Madinah. Di Yathrib masih banyak kebun-kebun kurma, orang bisa bercocok tanam. Atau tidak jauh dari situ ada Taif, kurang lebih 1,5 jam dari Mekah sekarang ini, itu juga daerah bebukitan. Nah, Mekah lain cerita. Karena itulah orang Quraisy kemudian merantau. Merantaunya ini dipuji Al-Quran. Li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlatash syita'i was-sayf. Jadi mereka ini rihlah, dan kata rihlah dalam bahasa Arab adalah perjalanan menggunakan kendaraan, dalam hal ini tunggangan waktu itu, yang jauh. Kan bahasa Arab ini punya safar, yang artinya juga perjalanan, punya sair, yang artinya juga perjalanan. Tapi rihlah adalah kata yang dipilih dalam ayat ini karena dia menggunakan rohilah. Dia menggunakan tunggangan. Dalam bahasa kita mungkin karavan, kafilah. Jadi membawa unta yang jumlahnya banyak. Unta ini kemudian bawa barang-barang dagangan, menempuh perjalanan yang tidak mudah. Rihlatash syita'i was-sayf, yang itu dilakukan pada musim panas dan musim dingin. Jadi hampir tidak ada istirahatnya sebetulnya. Memang ada beberapa negara yang mengenal 4 musim, ya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur.
dan musim dingin. Tetapi kadang-kadang pembagian itu tidak terlalu jelas untuk Timur Tengah. Bagi negara-negara dalam kondisi sekarang, bagi negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara atau bagian selatan, kentara sekali musim dingin dan musim panas itu. Kadang-kadang di negeri seperti Tanah Suci, mungkin musim seminya tidak lama. Jadi musim panasnya itu yang lebih lama. Musim semi ini dalam bahasa Arab disebut dengan Rabi'. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, itu artinya musim semi. Jadi bulan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi dilahirkan pada bulan musim seminya umat manusia. Jadi Rabi'nya Rabi'ul Awal. Nah, mereka menempuh perjalanan ini rihlatasy syita'i was-shaif. Kalau musim panas, mereka akan bergerak ke utara, yaitu ke Syam, Syria sekarang ini. Dan kalau musim dingin, mereka bergerak ke selatan, yaitu Yaman sekarang ini. Dua-duanya itu perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Jadi kalau misalnya musim panas mereka jalan, perjalanannya saja jauh. Saya pernah mengendarai bis dari Damaskus ke kota suci Madinah untuk menaikkan umroh, alhamdulillah. Itu kurang lebih 12 jam perjalanan naik bis menuju Madinah. Madinah, Mekah sekarang ini dengan bis melalui freeway, jalan tol, itu kurang lebih 4,5 jam, 4 sampai 5 jam. Jadi kalau digabungkan semua dari Mekah sampai ke Syria itu 17 jam berkendaraan. Saya tidak tahu barangkali jarak antara Jakarta, Denpasar misalnya. Walau alam. Tapi 17 jam berkendaraan itu juga freeway, tol. Dan dahulu ditempuh dengan unta. Bisa dibayangkan berapa lama perjalanan sampai di Timur Tengah itu ada cerita bagaimana unta itu istimewa, quote unquote dipilih Tuhan, karena unta selalu tahu jalan pulang dan adalah hewan yang setia menunggu tuannya. Nah, di padang pasir itu ada bukit-bukit yang tetap, tapi ada juga padang pasir yang kalau tertiup angin dia berubah posisi. Yang tadinya gundukan pasirnya sebelah kanan kita, tertiup angin berubah. Nah, kalau tidak ahli dalam menavigasi padang pasir, kita akan kehilangan arah. Unta itu ajaibnya, walaupun bukit-bukit itu bertiup berubah posisi, padang pasir kalau tiup angin dia berubah. Tergantung arah angin, unta itu katanya tetap tahu arah pulang itu. Baik, nah dengan menempuh kesulitan untuk kasab, untuk usaha, Allah Ta'ala kemudian menguji li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Nah, untuk apa? Kemudian Allah Ta'ala ingatkan. Ini ayat Makkiyah. Dan karena ia di Mekah, belum terlalu banyak yang masuk Islam. Dalam catatan sejarah selama di Mekah itu, kata si Mekah, baginda Nabi berdakwah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih 83 orang yang masuk Islam dalam catatan sejarah. Itu dalam 13 tahun baginda Nabi, dalam setahun ada 12 bulan. Kalau dibagi, dakwah baginda Nabi itu 2 bulan 1 orang. Dalam 2 bulan hanya 1 orang yang kemudian memeluk Islam. Maksud saya, ayat ini menyasar pada orang-orang Quraisy yang kemudian mengajak mereka untuk falyabudu rabb hadzal bait. Jadi Al-Qur'an itu ingin mengingatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui surat Al-Qur'an, surat Quraisy ini mengingatkan kepada orang-orang Quraisy. Dan mungkin agak jarang waktu itu bagaimana apresiasi turun
dari Sang Pencipta yang memuji kebiasaan orang Quraisy ini, terutama dalam ikhtiar mereka untuk mencari nafkah yang halal, sehingga merantau, tidak menyerah, tidak putus asa, tetap berusaha dan sebagainya. Tapi kemudian diingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka menyembah Tuhan rumah ini. Saya tidak tahu apakah sudah ada, apakah itu termasuk ajakan pada Islam, karena di Mekah sekali lagi surat Quraisy ini Makkiyah. Tetapi yang ingin ditekankan adalah semua itu terjadi karena pertolongan Tuhan rumah ini. Sebuah rumah yang berada di tempat yang kering tanpa pepohonan, yang akan selalu memanggil mereka kembali datang. Rihlatas syita'i wa sayf terjadi karena mereka hijrah, merantau, tapi kemudian kembali lagi. Mengapa? Kerinduan pada hadzal bait, kerinduan pada rumah tua ini, Baitul Atiq ini. Mungkin kalau lihat struktur alamnya, katakanlah begitu berasal dari negeri yang kering kerontang, lalu datang ke satu daerah yang hijau, gemah ripah, loh Cinawi, air mengalir, mungkin orang tidak mau pulang lagi. Untuk apa pulang ke tempat yang kering? Tidak, kampung halaman itu akan selalu memanggil pulang. Dalam hal ini, Rabb hadzal bait, yang dengan keberkahan rumah Tuhan di kota suci Makkah, dan Rabbnya dan Tuhan pemeliharanya, semua yang dilakukan orang-orang Quraisy itu mendatangkan hasil. Sangat mungkin tentu berdagang, kita tahu ada untung rugi, ada resiko dan sebagainya. Apalagi perjalanan panjang kafilah yang berjam-jam itu, sangat mungkin ada perompak-perompak yang mengambil di tengah jalan. Kita tahu kisah Bani Gifar yang dianggap atau sebetulnya bisa cerita Robin Hood mengambil dari itu. Jadi mengambil dari kafilah-kafilah dagang ini lalu membagikan pada orang-orang miskin. Bani Gifar ini, Bani tempat asal dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Jadi Rabb hadzal bait adalah Tuhan pemelihara rumah ini yang menjaga perjalanan syita'i was sayf, perjalanan jauh dari berbagai mara bahaya, kemudian dan mencukupi kalian semua. Karena sesungguhnya dalam bahasan irfani itu ada bahasan tentang kefakiran manusia yang adalah zati. Maksudnya begini, manusia itu hakikatnya adalah fakir, hakikatnya adalah membutuhkan. Itu yang dimaksudkan dengan fakir. Dan itu zati, itu sesuatu yang esensi, dalam artian begini, panas bagi air bukan zati, karena air bisa dingin, bisa biasa saja, kita masak baru dia panas. Jadi panas pada air itu tidak zati. Dalam banyak hal, banyak yang tidak zati itu. Tetapi kefakiran manusia, ayya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu orang-orang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakir ini dalam bahasa irfani disebut dengan kefakiran dzati. Kefakiran yang hakiki. Manusia ini akan selalu fakir, akan selalu membutuhkan. Karena itulah falyabudu rabb hadzal bait, lalu disasar dua bentuk kefakiran yang utama, yang sebetulnya juga menjadi pondasi dari kenyamanan, ketenangan, ketentraman satu komunitas atau masyarakat. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Tuhan pemelihara rumah ini yang telah memberi makan kalian, mengenyangkan kalian dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf,
dan menjaga kalian dari ketakutan. Sebetulnya dua hal ini adalah prinsip dasar dalam komunitas. Jadi Quraisy sebagai kabilah, ia bertahan karena ada sistem yang terjaga dari sistem, kita sebut saja sosial masyarakat, sosial ekonomi masyarakat yang diwakili dengan at'amahum min ju', dan keamanan, security, wa amanahum min khauf. Sebetulnya prinsip mengatur masyarakat, prinsip bernegara, prinsip misalnya mengatur kota, seorang wali kota, bupati dan sebagainya, mengikut ayat Al-Quran ini, tugas utama mereka itu dua: menyediakan bahan pangan dan keamanan. Itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, sosial ekonomi dan security. Dan ini nikmat besar ketika Allah Ta'ala masih karuniakan kita pertolongan dari rasa lapar yang kadang-kadang kita taken for granted, menerima begitu saja. Dan amniyah atau security, keamanan, sebetulnya ini barang yang sangat mahal. Bisa berjalan keluar rumah dengan rasa aman, malam hari dengan rasa aman misalnya, itu adalah harga yang sangat mahal atau nikmat yang sangat mahal. Dua hal ini yang disasar oleh surat Quraisy, bagaimana orang-orang Quraisy itu berada pada alladzi at'amahum min ju', pada keberlimpahan makanan sehingga diselamatkan dari rasa lapar, meskipun mereka menempuhnya dengan perjalanan yang jauh, rihlatas syita'i wassaif, dan lalu diberikan rasa aman. Ini juga merujuk sebetulnya pada doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Dalam ayat yang lain ada baladan amina, ada al-balada amina. Kita sudah bahas pada episode sebelumnya perbedaan. Yang satu menggunakan alif lam dan yang lain menggunakan tanwin. Jadi surat ini turun di Mekah, surat Quraisy, memuji kebiasaan orang Quraisy, memuji datuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji kerja keras mereka. Hatta bahkan sebagian di antara mereka kemudian belum beriman pada Tuhan, dan kemudian diajak dengan falya'budu rabb hadzal bait, tetapi kegigihan mereka dalam mencari nafkah itu dipuji. Bahkan mesti menempuh rihlatas syita'i wassaif. Falya'budu rabb hadzal bait, ajakan untuk mensyukuri nikmat dengan rihlatas syita'i wassaif, itu kota yang kering kemudian menjadi baladan aminan dan tersedia bahan pangan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan menjaga mereka dari ketakutan. Baik itu ketakutan atas, misalnya ya dalam perjalanan itu, dalam doa safar itu ada doa, kita titipkan apa yang kita tinggalkan. Seorang ketika bepergian, apalagi ini perjalanan musim panas, musim dingin, bayangkan dengan jarak yang jauh tadi, tentu yang meninggalkan keluarganya, yang meninggalkan kepemilikannya, yang meninggalkan rumahnya, mungkin dalam pikirannya berkecamuk siapa yang menjaga dan lain sebagainya, urusan-urusan dan seterusnya. Kita saja sekarang masih ada diberikan kemudahan komunikasi, mungkin memantau kalau bepergian, memantau anak-anak kita yang kita tinggalkan di rumah. Tapi orang-orang Quraisy waktu itu kan tidak punya kesempatan itu, jadi betul-betul dititipkan pada Rabb hadzal bait, pada Tuhan pemilik rumah ini. Dan itu senada dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang memberikan kepada manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang memberikan kepada manusia yang artinya kemampuan untuk mengubah diri sendiri, itu anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala yang secara fitriyah dilekatkan pada manusia.
dalam ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib satu kaum atau nikmat yang Allah Ta'ala turunkan pada satu kaum kecuali kaum itu yang akan mengubahnya sendiri. Nah, memang yang menjawab falyabudu rabb hadzal bait ini tidak banyak. Dalam ayat Al-Quran misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidak banyak yang tidak, wa ma yu'minu aktsaruhum. Kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya itu musyrikun. Nah, yang berimanlah yang kemudian dalam ayat Al-Quran, wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah Ta'ala selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini bahasan yang tersisa dari surat Quraisy. Dan sekarang kita akan masuk kepada surat Humazah. Sekali lagi, surat Al-Fil sudah kita bahas. Pada saudara bisa melihat pada playlist untuk bahasan surat Al-Fil ini. Nah, surat Humazah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat ke-104 terdiri dari 9 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, dalam terjemahan Indonesia, humazah dan lumazah terjemahkan menjadi celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpat dan mencela, yang memaki, kan? Apa beda umpatan dan celaan? Nah, sebetulnya humazah dan lumazah ini adalah dua kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk ditahqir, untuk merendahkan. Jadi mengumpat, mencela, yang terjemahkan menjadi humazatil lumazah, karena nanti ujungnya itu adalah mengapa humazatil lumazah, yang terjemahkan mengumpat dan mencela, wailul likulli humazatil lumazah, itu yang dilakukan mereka adalah alladzi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Jadi di mana mengumpat dan mencela dihubungkan dengan mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, mengira hartanya itu akan mengekalkan dia. Hubungannya dengan umpatan dan celaan bagaimana? Apakah orang yang mengumpulkan banyak harta itu intrinsically jadi senang mengumpat dan mencela? Nah, sebetulnya dalam bahasa Arab, humazah dan lumazah adalah dua gerakan yang secara harfiah yang digunakan untuk merendahkan orang lain. Kalau humazah ini pada awalnya, dan kemudian dia menyasar pada hal yang lebih luas lainnya. Tapi sebagai awal, humazah itu dilakukan dengan untuk merendahkan seseorang, litahkir itu dengan mata dan alis, itu humazah. Hammazim masya'in, itu dalam ayat Al-Quran yang lain. Jadi dia bisa, seseorang bisa merendahkan orang lain dengan pandangan mata. Nah, lumazah itu dengan lidah dan bibir. Ada yang merendahkan misalnya dengan mengernyitkan mata begitu untuk menjauhkan diri dari seseorang, atau ada yang mendecakkan lidahnya, menggerakkan bibirnya. Bahasa kita mungkin mencibir, ya. Jadi pengumpat pencela dalam terjemahan yang ada di kementerian mungkin ada istilah lain, mencibir. Bahasa sekarang juga punya kata nyinyir misalnya. Nah, dalam perkembangannya humazah dan lumazah menjadi sebuah gerakan yang digunakan untuk merendahkan orang lain, karena hubungannya dengan ayat berikutnya ini, orang-orang itu direndahkan karena kemiskinan mereka. Karena itu sambungannya alladzi jama'a malan wa addadah itu. Jadi tahqir, humazah dan lumazah itu terjadi. Merendahkan orang lain itu karena ketidakpunyaan, karena kemiskinan, karena kefakiran. Gerakan
Jadi Al-Quran itu mengingatkan, mungkin kita tidak merasa merendahkan dengan kata-kata, tapi bahkan gerak mata kita, gerak alis kita saja, itu bisa masuk humazah itu, menurut makna yang awal. Atau decak lidah, ya, mencibir bibir, dan lain sebagainya, itu lumazah. Dalam perkembangannya, humazah merujuk kepada perendahan orang lain, tahqir orang lain dari bagian dari raut muka kita. Jadi meliputi alis, mata, uh, bibir, lisan kita, itu humazah. Dan lumazah meliputi merendahkan orang lain dengan bagian anggota tubuh yang lainnya. Jadi dengan tangan, dengan kaki, kalau ada aksi upaya yang merendahkan. Jadi terjemahan Indonesia pengumpat dan pencela. Tentu mengumpat dan mencela adalah dosa. Tapi hubungannya dengan ayat berikutnya, allazi jama'a malau wa addadah, itu adalah karena humazah dan lumazah sebetulnya ditujukan untuk merendahkan orang lain, litahqir, karena keadaan ekonomi mereka, karena kemiskinan mereka. Misalnya satu saat ada ketika dalam satu majelis ada orang miskin datang, lalu ada orang kaya yang mengangkat selendang atau jubahnya yang bagus itu, diangkat, digeser, kelihatan. Ditanya, apakah kau takut kemiskinan yang menular kepadamu? Sampai diangkat itu baju supaya tidak bersentuhan dengan orang miskin. Nah, ini sebetulnya masuk lumazah. Dia tidak mengumpat, dia tidak mencela, tapi menunjukkan perilaku yang merendahkan orang itu, seakan-akan kemiskinan itu akan menular. Sampai ada yang kemudian menyerahkan setengah dari hartanya kepada orang miskin itu sebagai tebusan, kifarat atas kelancangan, khususnya dengan harta. Kalau karena misalnya kulit warna, itu masuknya ke takaburan. Misalnya ada yang mengomentari kulit seorang sahabat yang hitam legam, dan ketika ditegur diingatkan, ya kemudian meratakan pipinya ke tanah, minta supaya sahabat yang berkulit hitam legam itu menginjak pipinya sebagai tebusan di atas padang pasir yang panas itu, sebagai tebusan dan permohonan maaf karena telah merendahkan warna kulitnya. Nah, itu dia masuk ke dalam ketakaburan. Adapun humazah dan lumazah berkenaan dengan lawan yang akan selalu menjadi musuh abadi dalam, dan ini ayat Makkiyah, ini ayat turun di surat Humazah ini turun di kota suci Makkah, akan selalu menjadi perjuangan abadi antara good versus evil itu, kebaikan melawan kejahatan itu, dan lambang kejahatan itu adalah hubbud dunia, cinta dunia. Nah, yang dilambangkan dengan merendahkan orang lain karena kemiskinannya, karena kefakirannya, baik dengan ya gerakan-gerakan anggota tubuh kita ini. Nah, dan itu benih-benih apartheid, ya, benih-benih diskriminasi yang sampai abad yang lalu juga dunia modern ini masih mengalaminya. Di Afrika Selatan terjadi, dan sekarang ini di Palestina. Jadi yang disampaikan Al-Quran akan selalu beresonansi, bahkan relevan, menjawab tantangan zaman karena terjadi right before our eyes, persis di depan mata kita. Pembedaan karena kekayaan, karena harta. Walaupun satu saat di airport saya dan Allahyarham ayah anda tercinta pernah menyampaikan, mungkin orang mengatakan sekarang sudah tidak ada lagi diskriminasi. Kata bapak, masih ada. Dan diskriminasi itu sekarang menggunakan uang, menggunakan materi. Ada misalnya first class, business class, dia membayar lebih, tetapi diskriminasinya itu adalah
sikap yang melayaninya kalau berbeda itu diskriminatif. Jadi orang yang lebih banyak uang dilayani dengan lebih baik, dengan lebih seksama, dengan bermanis-manis muka dan sebagainya. Nah itu diskriminatif. Dan kalau kepada orang yang miskin, yang kelas ekonomi di pesawat misalnya, ada pandangan-pandangan merendahkan dan sebagainya, dia masuk humazatil lumazah. Nah, humazah dan lumazah merendahkan ini terjadi. Alladzi jama'a malan wa addada. Ia mengumpulkan harta, hubud dunia, tidak akan pernah cukup. Satu sisi manusia itu terlahir mulia, tercipta mulia. Secara dhati mereka fakir, tapi secara dhati juga mereka karim. Jadi fakir yang karim. Kefakiran itu membuat mereka mulia karena membutuhkan sang mulia, maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an misalnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Nah, karena itu humazatil lumazah ini bukan menyalahi konsep kemuliaan manusia, tetapi ia menjadi ekses, menjadi efek samping dari jama'a malan wa addadah. Satu di antara yang dapat menggerogoti, menggerus kemuliaan manusia, walaqad karramna bani Adam itu. Dan sungguh telah kami muliakan, Allah Ta'ala muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam, sekali lagi. Ini ayat dan semua ayat Al-Quran powerful. Manusia sendirilah yang menggerogoti kemuliaan itu ketika ia jama'a malan wa addadah. Ketika ia mencintai dunia, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini kemuliaan yang digerogoti ini masuk dalam ayat Al-Quran, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Nah penyakit itu jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dulu mungkin harta dikumpulkan, dihitung pundi per pundi. Sekarang mungkin dengan mengecek saldo kita setiap hari, balance dalam aplikasi atau m-banking dan lain sebagainya, kalau harta itu berupa uang. Tapi kalau bentuknya yang lain, saham kah, tanah kah, aset kah, perkebunan kah, kelapa sawit kah, ladang minyak kah, tambang kah, apapun. Kemudian dia melihat banyak sekali ini harta yang dia miliki, dan ia mengumpulkan, menghitungnya, lalu yahsabu annama lahu akhlada, mengira kalau ini penyakit hati itu, mengira kalau yang ia punyai itu akan mengekalkan dia. Karenanya dia merendahkan yang lain dari harta, karena dia merasa banyak uangnya akan menyelamatkan dia. Mungkin banyak uangnya bisa menyelamatkan dia kalau dia sedang punya kasus, kalau dia berhadapan dengan orang miskin, kalau ada mobil wah yang menerobos jalanan, yang merasa perlu diberikan pelayanan yang istimewa dan lain sebagainya. Itu ia kira hartanya itu dapat menyelamatkan dia. Kalaupun dia jatuh pada kasus, tinggal nanti dibeli, bayar, mungkin orang-orang yang membantu secara proses hukumnya, pengacara kah, jaksa kah, hakim kah. Nanti uang itu akan menyelamatkan dia. Misalnya kita temukan di beberapa pemberitaan, temukan bermiliar-miliar uang tunai di rumah orang-orang tertentu, atau di basement dalam razia, penggeledahan dan lain sebagainya. Ia mengira yahsabu annama lahu akhlada. Menariknya, kata mal berarti harta, kepemilikan, kepunyaan dia. Malahu, harta dia. Tapi kalau kita membacanya anna ma lahu,
bahwa sesungguhnya apa yang ada pada dia, apa yang dia miliki bukan hanya mal saja, akses, fasilitas, ya, link dan lain sebagainya, dekat dengan circle kekuasaan dan seterusnya, dikira akan mampu mengekalkan dia. Jadi hubud dunia itu berdampak pada satu penyakit, karena ia penyakit batiniah. Saya pernah sampaikan bedanya nikmat zahir dan batin itu. Kalau nikmat zahir, nikmat lahir, kita makan. Di satu titik kita akan merasa kenyang dan berhenti. Tapi kalau nikmat batin, nikmat ruh, seperti berdoa, berziarah ke tanah suci, itu kita akan selalu rindu untuk kembali dan kembali lagi. Jadi nikmat batin, nikmat ruh, kalau nikmat zahir dimulai dari lapar, berakhir dengan kenyang. Nikmat batin justru diawali dengan kenyang, merasa tidak perlu, bosan, jenuh, dan sebagainya. Tapi begitu menikmati nikmat batin itu, tidak ada batasnya. Ternyata bukan hanya pada sisi yang positif, pada sisi yang negatif juga. Penyakit batin itu tidak ada batasnya. Jadi kalau orang sudah hubud dunia, mencintai dunia, mengumpulkan harta, tidak ada batasnya. Dulu mengumpulkan misalnya 5 digit, naik ke 6 digit, naik ke 7 digit, naik ke 8 digit, naik ke 9 digit, miliaran, naik ke triliunan. Tidak ada batasnya. Dan ajaibnya, banyak di antara yang berutang di negeri kita tercinta juga, itu adalah yang digit pribadinya itu banyak sebetulnya. Atau yang minta penghapusan, amnesty tax, keringanan, pajak, dan sebagainya. Jadi makin banyak harta seseorang, ternyata makin merasa kurang, makin tidak cukup, makin dihantui. Mungkin juga ada unsur kompetisi dengan yang lain, wallahu alam. Tapi itu tidak membahagiakan dia ternyata. Alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna ma'lahu akhladah. Mengira hartanya, apa yang ada pada dia itu akan mengekalkan dia. Dan Al-Quran ini selain di surat Humazah ini, dalam surat Kahfi juga bercerita tentang ada 2 orang sahabat yang punya kebun, jannah disebutnya. Dan ia mengatakan bahwa melihat kebunnya itu gemah ripah loh jinawi, begitulah. Kebunnya panennya baik, udara sejuk, pokoknya dia kira ini aku tidak akan binasa. Sebentar saya cek ayatnya. Jadi dia mengira di kebunnya itu aman lah, tidak ada mara bahaya. Jadi ada perasaan dan ini dibandingkan Al-Quran bagi orang-orang yang punya kelapangan, keluasan harta itu, perasaan merasa diselamatkan oleh hartanya, merasa dapat mengendalikan hidupnya, merasa punya kontrol atas apa yang ia miliki. Nah, surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan ia masuk ke kebunnya, ke jannahnya, ke surganya. Al-Quran dengan sangat indah mengatakan jannatahu bukan tanpa makna. Jadi ia mengira itu surga dia, kebunnya itu surga dia. Lihat kebun yang, ya, orang kalau punya usaha, lihat usahanya itu berkembang, itu surga dia. Jadi kalau dia lihat dia punya kebun sawit, lihat kebun sawitnya hasilnya bagus, itu surga dia. Kalau dia senang misalnya punya tambak udang kah, ikan dan sebagainya, sehat-sehat, panen bagus, itu surga dia. Jadi kata Al-Quran, wa dakhala jannatahu, dia masuk ke surganya. Wa huwa zalimun li nafsihi, dan ia menzalimi dirinya. Jadi kata jannah ya terjemahkan menjadi kebun di sini. Jannah itu bisa bermakna memang kebun,
Tapi di sisi yang lain, pemanaan saya, karena bagi orang-orang tertentu, yaitu dia, kebun itu jadi surga dia. Usahanya dia jadi surga dia. Qala ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Ma'adhunnu, aku kira ini kebun tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi lihat kemari Pahlawan Jinawi, insya Allah aman. Dan itu membuat dia dikuasai oleh dirinya, dikuasai oleh ketamakan dan hawa nafsunya. Ajaibnya ada orang-orang seperti ini dan ini diabadikan Al-Quran, dan bukan hanya ia terikat menjadi hamba dunia, terbelenggu cinta dunia, salah mengira bahwa dunia, harta dan sebagainya akan menyelamatkan dia. Tapi dia punya kebiasaan yang tidak baik dengan itu, yaitu merendahkan orang lain karena kefakiran, kemiskinan, membedakan cara bersikap, berperilaku. Dalam sebuah riwayat bahkan kalau kita membedakan perlakuan kita karena kekayaan seseorang, karena kedudukan dan jabatan seseorang, hilang sepertiga keimanan kita. Ada juga yang mengatakan hilang seluruh keimanan kita. Itulah makna wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi setiap orang yang merendahkan orang lain karena kekayaannya, baik dengan tutur kata, dengan raut muka, dengan mengangkat selendang, dengan tidak mau berjabat tangan, apapun, karena dianggap miskin, misalnya wanginya tidak baik, apapun. Hati-hati kita masuk ke dalam humazah dan lumazah. Masih tersisa 6 ayat lagi dari surah Humazah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tering doa untuk para guru almarhumin, untuk saudara-saudara kita di Palestina, di berbagai tempat yang teraniaya, untuk fuqara wal masakin, untuk semua niat dan hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ali baiti tayyibin tahirin. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih pada semua kru yang telah menghadirkan tayangan ini untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil walafu minkum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.